Dia itu reaksinya ya panas, celekit-celekit, pokoknya panas aja gitu. Hai, balik lagi sama aku, Mika. Di video kali ini aku akan bahas mengenai masker White Lab yang terbaru. Sebenarnya udah lama sih ya keluarnya, tapi baru aku cobain sekarang dan mau aku review, yaitu White Lab Heart Leaf Skin Purifying Gel Mask. Dan nanti di akhir aku bakalan ngebattlein nih sama masker yang mugwort-nya. Jadi mana sih kira-kira ini bagusan yang mana antara yang mugwort sama yang Heart Leaf, terus kegunaannya untuk apa sih, terus cocoknya di kulit yang kayak gimana sih. Nah, supaya kita nggak banyak cincong-cincang keling, duduk sidakep bari balem, kita langsung aja ke reviewnya. Hai atuh! Jadi guys, mulai dari kemasannya dulu ya. Jadi kemasan yang si Heart Leaf ini sama kayak yang si mugwort-nya, dia nggak ada dusnya sama sekali. Jadi cuman kayak gini aja, terus dikasih seal plastik gitu, jadi tinggal dibuka. Nah, bedanya kalau misalkan aku kan yang mugwort dapetnya yang dulu itu nggak ada spatulanya. Nah, kalau yang si Heart Leaf ini karena baru, dia ada tutupnya, jadi nggak akan tumpah-tumpah, dan ada si spatulanya. Pesan untuk teksturnya ya, tekstur dari Heart Leaf ini dia itu jelly. Ntar aku buka dulu ya. Sebenarnya sama jelly gitu tuh. Ini juga sebenarnya jelly, tapi ini lebih ke clay. Jadi clay yang kayak jelly gitu. Nah, kalau ini bener-bener jelly dan pokoknya kayak agar gitu deh. Sekarang kita langsung coba aja ke wajah aku ya kan. Dan aku sebenarnya udah beberapa kali cobain dan aku sudah tahu rasanya si Heart Leaf ini di kulit wajah aku yang kering, sensitif, dan acne prone itu bagaimana. Jadi kita langsung oles saja ya sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini tuh sama kayak mugwort-nya. Dia begitu sekali diolesin, padahal ini nggak masuk kulkas. Ini enak banget. Ada cooling dan cooling efeknya, ada shootingnya juga, enak banget. Aromanya juga hampir sama kayak mugwort. Wanginya wangi-wangi, ya wangi-wangi tumbuhan gitu. Pokoknya sama deh sama yang versi mugwort-nya. Terus ya, nah, ini tuh nggak dimasukin kulkas aja, dia udah enak, apalagi dia dimasukin kulkas. Nah, ini dia. Tunggu 10-15 menit. Jadi aku bakalan kasih tahu manfaatnya dari si Heart Leaf ini. Dia itu mengandung Heart Leaf, niacinamide 3%, kemudian ada mugwort dan Hyaluronic Complex. Nah, si Heart Leaf ini dia itu kayak antioksidan ya, terus melindungi kulit dari efek radikal bebas, bisa menenangkan kulit yang kemerahan dan stres atau pori besar yang terbuka, serta mencerahkan kulit yang kusam. Terus ada niacinamide juga, lumayan gede ya, 3%, merawat skin barrier wajah dan mengurangi kemerahan pada wajah. Kemudian ada mugwort juga yang sebagai antioksidan untuk menenangkan kulit dan memberikan kelembaban. Juga ada Hyaluronic Complex 10 yang dapat penetrasi secara bersamaan pada lapisan kulit yang berbeda dan membentuk moisture barrier sehingga menjaga kelembaban wajah sepanjang hari. Makanya ketika aku pakai ini setelah dibilas, dia nggak kerasa kering, ketarik sama sekali, karena itu ya ada Hyaluronic Complexnya juga. Kemudian ini ada coolingnya, ada shootingnya, itu dari Heart Leaf dan mugwort-nya ya. Juga ada niacinamide-nya juga, niacinamide untuk mencerahkan. Nah, kira-kira kalau misalkan si Heart Leaf ini dia itu concernnya untuk kulit yang kayak gimana aja sih? Dia bisa untuk kulit kasar, kering, kusam, bersisik, dan mengelupas. Jadi kulit kamu yang kering, dehidrasi, kamu bisa pakai ini. Kemudian kulit wajah kemerahan, iritasi, dan radang, muncrat. Dan juga kulit wajah dehidrasi dan terlihat kendur. Terus buat kulit berjerawat juga bisa.
Nah, manfaatnya apa aja sih Mami? Ini, maaf ya aku sambil baca karena aku lagi males ngapalkeun. Jadi untuk merawat kelembapan dan kelembutan kulit, terus mengangkat kotoran dan sebum berlebih hingga ke pori-pori, kemudian untuk mencerahkan kulit yang kusam, menenangkan dan mengurangi kemerahan pada wajah, dan menyamarkan tampilan pori. Terus ini juga bisa digunakan, klaimnya ya, untuk semua jenis kulit dan bisa dipakai 2 kali 3 seminggu. 2-3 kali seminggu dan hanya 15 menit pemakaian. Terus aman untuk ibu hamil dan menyusui. First impressionnya aku waktu ketika aku pakai ini sambil nunggu ini 15 menit ya. Waktu aku pertama kali pakai yang si Heart Lift ini, ketika nyentuh kulit enak banget. Nyes, adem di kulit. Tapi ketika beberapa aku oleskan ke cuping hidung sini, dia itu reaksinya ya panas, celekit-celekit, pokoknya panas aja gitu. Tapi cuman hanya di daerah cuping hidung aja. Lumayan lama sih ya, sekitar 5 menitan baru itu panasnya itu mereda. Nah, beda sama yang Mugwort-nya. Kalau yang Mugwort aku nggak ngerasa panas di kulit aku. Nggak tahu kenapa. Apakah mungkin kandungan niacinamide yang di sini terlalu tinggi dibandingkan dengan ini. Jadi kalau misalnya aku pas pakai ini itu rasanya perih dan panas. Terus pas aku pakai yang ini tuh di cuping hidung itu agak merah ya waktu awal nih ya, waktu awal. Tapi sekarang enggak tuh. Tapi masih ada sedikit ada rasa cekat-cekitnya, sedikit ada. Jadi saran aku buat kalian yang pakai si Heart Lift ini, dia itu kerasa panas, terus perih, cekit-cekit, jangan ngeklaim bahwa itu tuh nggak cocok di kulit kamu. Jangan dulu ya. Nah, kalau misalkan kamu penasaran nih, cobain lagi di minggu berikutnya. Kira-kira kamu tuh waktu pas pertama pakai terus terasa panasnya tuh di daerah mana? Apa seluruh wajah atau di bagian tersensitif kulit kamu? Kayak aku nih, di cuping hidung doang gitu yang panasnya. Nah, pemakaian yang kedua, kamu cobain lagi nih, kira-kira masih sama enggak panasnya itu, tingkatannya dari awal itu masih sama enggak panasnya gitu. Atau sedikit masih panas tapi sedikit nggak terlalu se-ekstrim yang baru pertama kali pakai. Kalau misalkan panasnya makin kesini makin berkurang, bisa jadi kemungkinan si masker Heart Lift ini dia itu memperbaiki kondisi kulit kamu yang sensitif. Kayak di aku nih ya, di cuping hidung waktu awal tuh panas banget, perih banget. Pokoknya sampai merah, sampai pokoknya burahai gitu ya. Terus sekitar 5 menitan. Nah, sekarang udah beberapa kali sampai hari ini pas aku pakai ini tuh emang masih agak panas tapi nggak terlalu sepanas waktu awal pakai dan nggak terlalu lama gitu. Jadi cuman udah gitu langsung reda. Tapi kalau misalnya kamu cobain beberapa kali masih keneh panas, masih keneh perih gitu ya, atau misalkan hanya di bagian sensitif tertentu, nah kamu lebih baik pakai tapi hindari area kulit yang kamu yang sensitif, misalkan di daerah cuping hidung ya janganlah dipakai di daerah situ gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu udah pakai masker ini kemudian beberapa kali cobain gitu ya dan hasilnya masih sama panas gitu, malah kondisinya makin buruk kulit kamu jadi misalkan iritasi bang, nah itu baru nggak cocok gitu. Baru hentikan gitu ya. Jadi beb, kalau misalkan pakai skincare itu jangan ngejudge kalau misalkan ini emang nggak cocok di kulit aku, ini mah jelek, bukan kayak gitu. Karena kalau pakai skincare itu satu harus sabar, kedua kulit kita itu kan hidup ya, jadi setiap harinya itu kulit kita itu kondisinya pasti beda-beda, kadang kering misalkan, kadang dehidrasi, kadang super sensitif gitu. Nah jadi kamu harus mengenali dulu kulit kamu itu kira-kira lagi kayak gimana. Kalau misalnya super sensitif ya jangan gitu, jangan pakai yang emang yang bikin perih di wajah, ya jangan dipakai gitu. Tapi kalau misalkan kulit kamu lagi kering yang nggak sensitif mah ya cobain aja hajar beb. Terus ini efeknya di kulit aku tuh sangat-sangat beda ya. Kalau misalkan yang ini dia pokoknya keduanya itu efek mencerahkan setelah dibilasnya itu sama. Nah untuk daya bersihnya aku perasaannya gitu ya, yang Mugwort ini lebih deep cleansing gitu, jadi lebih membersihkannya itu. Ini juga sama
daya bersihnya juga oke. Tapi lebih masuk ke pori-pori itu yang ini. Jadi kelihatan bersih banget sampai ke pori-pori gitu. Ini aku suka kalau misalkan aku pakai ini tuh cuman seminggu sekali aja. Dan kalau misalkan udah pakai masker mugwort ini, aku nggak pakai eksfoliasi lagi, mau itu toner atau serum itu aku nggak pakai. Tapi kalau misalkan ini tuh nggak ada nggak kerasa kayak ini gitu ya, kayak nge-eksfoliasi gitu, nggak. Itu kayak lebih ke shooting, calming, hydrating gitu. Nah, jadi saran aku kalau misalkan nih ya, kamu kulitnya berminyak gitu ya, terus kombinasi, berminyak deh dulu. Nah, kalau berminyak kamu pakainya yang mugwort ini. Karena apa? Karena ini tuh bisa ngontrol oil kamu. Nah, kalau misalkan kombinasi, kamu bisa pakai kedua ini. Jadi yang mugwort itu kamu pakai ya di T-zone, yang si Heart Lift ini kamu pakainya di area kulit kamu yang kering. Tentunya daya lembabnya juga di kulit aku berbeda. Kalau yang ini tuh bersih banget, hampir kering sih di kulit wajah aku. Tapi bukan yang kering kerontang ketarik, enggak. Masih ada lembabnya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan ini, jauh masih lembab setelah pakai ini. Dan aku saranin kalau misalkan kulit kamu lagi super sensitif, lebih baik jangan dulu pakai ini ya. Kalau misalkan dasarnya kayak aku, misalkan kulitnya sensitif, terus kalau sebelum pakai ini nggak perih-perih, itu nggak apa-apa, cobain aja. Tapi kalau misalkan kulit kamu dipegang gini aja perih, ya jangan dulu lah. Balikin dulu aja si skin barrier kamu yang betul gitu ya, baru nyobain. Soalnya ini lumayan rada kenceng sih kalau menurut aku, dari segi parfumnya, kemudian niacinamide-nya juga kenceng. Nah, sekarang aku mau bilas dulu ya. Jadi nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana setelah bilas. Ini dia hasilnya setelah aku cuci muka pakai Heart Lift. Dia ada efek mencerahkannya, tapi dikit banget, nggak langsung heboh gitu. Dan ini kerasa masih lembab, terus kulit tuh jadi dingin. Enak banget, kayak keluar dari kulkas. Dan kalau misalkan kamu lihat gitu ya, daerah cuping aku ini kan biasanya sensitif. Nah, waktu awal pakai itu merah banget, kalau ini enggak. Jadi kulit aku itu makin sini ada perbaikan. Jadi aku rekomendasiin ini kalau misalkan kulit kalian sensitif banget, jangan dulu pakai ini. Balikin dulu skin barrier kamu, biar sehat dulu, baru kamu cobain ini. Dan untuk yang mugwort, aku konsen ke kulit yang punya pori-pori besar, kulit berminyak atau kombinasi, terus banyak jerawat. Karena ini tuh di aku ya bisa bantu untuk calming jerawat, juga ngeringin jerawat. Nah, kalau misalkan untuk yang Heart Lift, ini aku concernnya buat kamu yang kulitnya emang pingin maskeran tapi kulitnya yang kering, terus dehidrasi gitu ya, kemudian banyak jerawat. Karena ini calming dan shootingnya edan banget, lebih enak ini dibanding ini kalau untuk calming dan shootingnya. Tapi kalau untuk daya bersihnya lebih enak yang mugwort ketimbang yang Heart Lift. Tapi mami, aku pengen coba keduanya. Bisa sayang. Nah, kamu bisa pakai ini di sebagai deep cleansing, sebagai eksfoliasi, dipakainya seminggu sekali aja. Nah, kalau misalnya kamu pingin maskeran tapi pingin hydrating, kamu tinggal pakai ini bisa lebih sering dipakainya ketimbang yang ini ya, kalau di kulit aku loh ya. Untuk daya lembabnya, ini yang Heart Lift itu lebih lembab kerasanya ketimbang yang ini, karena ini tuh emang bener-bener bikin bersih kulit wajah banget sampai si minyaknya itu keserap semua. Tapi kalau ini enak banget. Ini tuh sahabatnya kulit kering kalau di aku ya. Lagi aku lupa bilang, kalau misalkan yang mugwort ini, kamu kalau misalkan bilasnya harus pakai washcloth dengan air hangat. Karena kalau misalkan kamu cuman cuci muka gitu aja, dia itu susah banget dibersihinnya. Tapi kalau misalkan Heart Lift, kamu nggak usah pakai washcloth. Tapi bisa juga pakai washcloth, pakai air hangat bisa. Tapi kalau misalkan kamu lagi mager nyari washcloth yang kemana gitunya, kamu tinggal dibilas aja pakai air biasa juga udah langsung luruh, gampang banget. Nah, itu dia reviewku mengenai maskernya White Lab yang Heart Lift dan perbandingannya dengan yang masker mugwort. Semoga jadi referensi kamu nih, kira-kira kulit kamu itu butuhnya yang mana. Dan terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir ya. Dan sampai jumpa di racun skincare mami berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.